Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bumet Mesa Sugiarto, NIM 1141908 dari blok 7 Praktikum SIL. Di sini saya akan memperlihatkan step-step untuk membuat layout di software QGIS. Yang pertama yaitu membuka file acara kemarin, lalu setelah itu klik project, klik layout manager, lalu setelah itu create, lalu mengetikkan acara 8. Setelah itu, klik kanan pada kertasnya, page properties, lalu page size-nya diganti menjadi A3, lalu pada guide-nya ditambah untuk menambahkan garis-garis yang nanti akan dibutuhkan untuk membuat layout. Dengan cara mengklik plus ini, lalu menuliskan angkanya. Seperti ini jika sudah, lakukan yang sama pada vertical guides. Lalu setelah itu bisa klik di sini add a new map to the layout untuk menambahkan petanya. Maka akan muncul petanya seperti ini. Lalu untuk memposisikannya bisa menggunakan move item content. Setelah itu, ini kan masih kecil banget, lalu bisa disesuaikan skalanya dengan klik kanan, lalu item properties, lalu mengubah skalanya sesuai dengan yang diinginkan. Seperti ini, skala yang saya gunakan 2000, lalu bisa disesuaikan lagi agar di tengah. Lalu setelah itu pada CSR-nya bisa disesuaikan dengan koordinat yang digunakan. Setelah itu bisa scroll ke bawah, pilih yang grids, lalu pilih tambah grid, lalu modify grid, lalu grid type-nya menjadi cross, CSR-nya disesuaikan dengan koordinat yang tadi, lalu setelah itu intervalnya diganti menjadi 4000. Y-nya juga. Maksud saya disesuaikan mungkin sebentar. Setelah disesuaikan intervalnya, setelah itu bisa diklik line style-nya, pilih simple line, lalu mengubah warnanya menjadi warna merah. Setelah itu pada frame bisa diganti menjadi line border, lalu bisa di scroll ke bawah. Lalu pada draw koordinat bisa dicentang, lalu formatnya diganti menjadi decimal with suffix, lalu pada left dan right ini yang di horizontal bisa diganti menjadi vertical ascending. Setelah itu bisa menambahkan kotakan di luar map ini dengan cara klik add shape, lalu pilih add rectangle, lalu memulai membuat kotakan di luar ini. Disesuaikan dengan garis bantu yang telah dibuat. Lalu tampilannya akan seperti ini, lalu stylenya diganti simple fill, lalu fill stylenya diganti menjadi no brush. Setelah itu menggambar lagi untuk di sampingnya. Sama. Ininya juga nanti diganti menjadi no brush. Simple fill, fill style, no brush. Setelah itu bisa melanjutkan dengan cara klik add a new picture to the layout, lalu digambar untuk menambahkan logo add. Lalu setelah itu bisa langsung disesuaikan. Setelah itu bisa dilanjutkan untuk membuat tulisan teks di bawahnya ini, lalu bisa langsung digambar saja.
lalu menuliskan jurusan, fakultas, dan UPM. Seperti ini, lalu bisa langsung dilanjutkan ke fontnya untuk mengganti font dan size-nya. Sudah, lalu setelah itu bisa disesuaikan kembali. Setelah itu bisa dilanjutkan untuk membuat garis pembatas dengan klik pada polyline, lalu mulai membuat garis. Sudah, lalu bisa membuat tulisan lagi yang nanti akan diisi tentang peta administrasi pada daerah penelitian yang digunakan. Seperti ini, lalu nanti disesuaikan lagi font dan size-nya. Setelah itu bisa dilanjutkan menambahkan garis lagi. Lalu menambahkan arah mata angin dengan klik Add a new north arrow to the layout, lalu mulai menggambarkannya. Lalu nanti bisa disesuaikan ukurannya. Setelah itu bisa ditambahkan teks lagi di atasnya untuk menambahkan U. Lalu fontnya disesuaikan. Seperti ini, lalu nanti bisa disesuaikan agar di tengah. Sudah, ini sudah disesuaikan, lalu bisa dilanjutkan menambahkan skala dengan cara klik Add a new scale bar, lalu mulai menggambarnya. Lalu setelah itu, lalu pada stylenya diganti menjadi numerik. Lalu setelah itu fontnya diganti menjadi Times New Roman. Lalu size-nya jadi 12. Setelah itu bisa disesuaikan lagi posisinya. Setelah disesuaikan, bisa langsung tambahkan skala bar lagi. Setelah itu bisa dilanjutkan pada skala bar unitsnya diganti menjadi kilometer. Setelah itu pada segmen bisa ditambah menjadi 6. Lalu ini disesuaikan dengan skalanya. Setelah itu pada font diganti fontnya menjadi Times New Roman. Lalu bisa langsung disesuaikan lagi. Setelah disesuaikan agar di tengah, lalu bisa ditambahkan garis lagi. Setelah itu menambahkan teks untuk membuat keterangan disusun oleh. Seperti ini, lalu nanti disesuaikan fontnya dan size-nya juga. Setelah disesuaikan, bisa menambahkan teks lagi untuk keterangan namanya. Seperti ini, lalu bisa disesuaikan font dan size-nya. Setelah disesuaikan agar di tengah, lalu bisa dilanjutkan untuk menggambar garis lagi. Setelah itu, menambahkan teks untuk membuat keterangan. Lalu nanti disesuaikan font dan size-nya lagi. Setelah itu, untuk menambahkan legenda bisa ditambahin add new legend to the layout, lalu bisa digambar. Lalu setelah itu pada legend items, pada auto update-nya bisa di-uncentang.
lalu menghapus bagian yang tidak dibutuhkan. Lalu batas adminnya bisa di hidden. Setelah itu ini bisa diedit dengan double klik, lalu mengetikkan apa yang mau diedit. Setelah itu bisa di scroll, lalu pilih font. Pada item font diganti menjadi Times New Roman ukuran 12, lalu bisa di OK. Setelah itu bisa disesuaikan lagi. Setelah itu bisa menambahkan legenda yang lainnya tentang jalan, sungai, dan kontur dengan dibuat manual menggunakan polyline. Yang pertama ini jalan, lalu setelah itu pilih sampel line, membuat simbologi untuk jalan arteri, lokal, dan jalan setapak, juga sungai, musiman, lalu kontur. Setelah dibuat akan menjadi seperti ini, lalu bisa menambahkan teksnya untuk membuat keterangan jalannya, sungai, dan kontur. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan menambahkan garis pembatas lagi. Setelah itu bisa menambahkan teks untuk menuliskan sumber petanya. Lalu menyesuaikan font dan size-nya. Setelah itu menambahkan teks lagi. Dituliskan peta RPI lembar batang skala 1/50 sesuai dengan peta yang digunakan. Lalu setelah itu bisa menambahkan garis pembatas lagi. Lalu menambahkan teks. Untuk membuat insert. Lalu menyesuaikan fontnya kembali. Oke. Setelah itu selanjutnya akan membuat insert bagian sini. Sebelumnya klik bagian map, lalu item properties, lalu item panel, lalu bisa di scroll, pilih yang map, lalu item propertiesnya, lalu pilih yang item properties, lalu muncul seperti ini. Ada layers, klik lock layers sama lock style for layers. Setelah itu bisa kembali pada map yang utama, bisa di close. Setelah itu bisa klik open data search manager, lalu pilih yang DD3 ini, lalu membuka yang Indonesia, kabupaten, pilih yang S1. Lalu bisa di add, lalu di close. Setelah itu
yang lain ini bisa di-uncentang aja dulu. Lalu pada Indonesia Kabupaten, klik kanan, Properties. Pada simbologi, pada fill cell-nya diganti menjadi no brush, lalu single, lalu di kategorisnya kolomnya bisa diganti menjadi kabupaten, lalu di classify, lalu mencari kabupaten yang digunakan. Batang, lalu double klik, pilih yang sample fill, yang diganti menjadi solid, lalu bisa di OK, apply. Setelah itu pindah ke labels, jadi single labels, lalu labelnya diganti menjadi kabupaten. Pada teks, fontnya diganti menjadi Times New Roman. Size-nya menjadi 12, lalu pada buffer bisa dicentang dengan teks buffer, di-apply, lalu bisa di OK. Setelah itu, untuk menambahkan callout bisa klik di sini, text annotation, lalu klik, lalu double klik, lalu fontnya diganti menjadi Times New Roman, mengetik daerah penelitian. Lalu bisa di OK. Setelah itu bisa disesuaikan posisinya. Lalu kita pindah lagi ke layout. Setelah itu bisa klik yang add a new map to layout. Lalu bisa mulai membuat kotakan untuk menambahkan petanya. Seperti ini. Lalu bisa menyesuaikan skalanya. Setelah itu pada CRS-nya bisa disesuaikan lagi sesuai koordinat yang digunakan. Lalu setelah itu bisa dikebawahin, pilih yang grids, tambah grids, lalu modify grid, grid type-nya menjadi cross, CRS-nya diganti, lalu intervalnya disesuaikan lagi. Jika sudah disesuaikan, lalu pilih yang line style, simple line, warnanya diganti menjadi merah. Setelah itu bisa di scroll. Pada draw koordinat dicentang. Draw koordinatnya dicentang, lalu formatnya bisa diganti decimal with suffix. Setelah itu yang left, ini yang pada horizontal bisa diganti vertical ascending. Right-nya juga. Setelah itu bisa di bawah lagi, fontnya diganti menjadi Times New Roman. Sesuaikan lagi size-nya. Setelah itu koordinat precision-nya bisa diganti 0. Lalu setelah itu bisa menambahkan kotakan di luar. Lalu item properties, stylenya diganti menjadi no brush. Lalu bisa di back. Lalu setelah itu bisa melanjutkan membuat keterangan pada inset ini tentang daerah penelitian dan provinsi Jawa Tengahnya dengan menambahkan rectangle.
Maka hasilnya akan menjadi seperti ini setelah ditambahkan keterangan. Lalu setelah itu layout telah selesai, nanti bisa di save. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.